Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah karunia, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah, amin. Itulah kenikmatan yang tiada tara, sehingga kita bisa dimampukan melangkahkan kaki kita ke masjid. Insyaallah, amin. Pendengar yang rahmati Allah, berjuta-juta jenazah mayat dikubur, ingin dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali ke dunia, dikembalikan ke dunia lagi, hanya untuk ingin menunaikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena sangat tingginya fadilah, keutamaan daripada pahala daripada sholat berjamaah di masjid. Sedang kita yang masih hidup ini menyanyiakan kesempatan itu untuk menyauti suara azan di masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Iya, berjuta-juta mayat ingin dihidupkan kembali hanya untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena fadilahnya sangat besar, pahalanya melebihi daripada dunia seisinya ini, jagat raya. Ini pendengar dan rahmati Allah. Bersyukurlah bagi mereka yang tidak menyanyiakan usia, umur, kesempatan untuk melaksanakan seruan sholat berjamaah di masjid. Insyaallah, amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Cuma perkara waktu saja. Sebentar, besok atau lusa atau 1 tahun lagi atau puluhan tahun lagi. Cuma perkara waktu. Hakikatnya kita akan menuju ke kematian. Ini prinsip, sehingga kita harus hati-hati. Di balik kematian itu adalah ada tanggung jawab, ada hisab nanti perbuatan kita, sehingga kita antara neraka dan surga kita hadapi. Karena perangai kita, karena kelakuan kita, karena keimanan kita tidak beriman kepada Allah. Qul wallahu ahad, kita neraka selama-lamanya. Qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, katakan Allah satu. Tidak yakin itu, kita akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau yakin itu, insyaallah kita bisa masuk surga selama-lamanya, dijamin, insyaallah, amin. Ini jaminan. Kullu wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawa, la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga, dakhala jannah. Ini pendengar rahmati Allah.
Hakikatnya kita akan mati. Hakikatnya kita akan membawa semua amal baik dan amal buruk kita itu. Harta tidak kita bawa, istri tidak, apalagi anak. Yang kita bawa cuma amal baik dan amal buruk. Itu titik, amal baik dan amal buruk. Yang kita bawa adalah syahadat kita, la ilaha illallah. Kullu min indillah, semua dari sisi Allah. Kita harus yakin itulah kunci surga. Ini pendengar dan rahmati Allah. Kalau kita ingat kepada kematian, insya Allah kita akan takut berbuat dosa. Ingin terus sholat di masjid, karena pedihnya nanti siksa di alam kubur, alam barzah sebelum kita dibangkitkan, dan siksanya nanti di alam yaumil hisab, di alam akhirat. Lebih siksa lagi nanti di neraka selama-lamanya bagi mereka yang kafir, musyrik kepada Allah, tidak percaya pada qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, itu pasti akan neraka selama-lamanya. Boleh dibuktikan, Bapak Ibu mati saya sendiri sekarang, pasti Bapak Ibu akan kecewa kalau tidak qul wallahu ahad, neraka selama-lama. Islam adalah suci, Islam adalah ajaran asli, tidak dirubah-rubah kitab sucinya. Tidak mampu orang merubah-rubah kitab sucinya, tapi agama lain sudah dirubah-rubah. Dari Tuhan Elohim Ahadu, Yahweh Ahadu diganti dengan Trinitas. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pangkal daripada neraka. Yahudi saja yang brengsek, Bani Israel saja yang brengsek, yang kurang ajar, jadikan kera tidak sholat, itu tidak enggak. Itu saja yakin Elohim Ahad, Yahweh Ahad, Elohim Ahadu, Allahu Ahad. Itu ya, Yahudi itu brengsek dia, kurang ajar dia, laknatullah dia. Tapi dia tetap masuk surga. Kenapa? Elohim Ahadu, Allahu Ahad, Qul wallahu ahad, Yahweh Ahad, Elohim Ahadu, Yahweh Ahadu, Allah satu. Itu perhatikan. Yahudi saja masuk surga. Jadi yakin pada Allah Maha Satu, Yahweh Ahad, masuk jamin. Syiah juga masuk surga, Allah Ahad, Qul wallahu ahad, la ilaha illallah, percaya surga. Ini jelas, ini dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam kitab hadis, semua ada, bukan omongan saya. Pendengar dan dirahmati Allah. Sehingga mari kita rawat itu mukjizat Nabi, yakni la ilaha illallah ini sebagai takhallul jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah. Allah disamakan dengan makhluknya, itu yang paling jengkel, tidak diampuni dosa itu, dan kita masuk neraka selamanya. Ini pendengar dan rahmati Allah, keimanan kita yang paripurna, la ilaha illallah, qul wallahu ahad, kullu min indil, semua dari sisi Allah. Kita bisa baca, melihat karena Allah beri mata, karena Allah, bukan karena ini, karena itu, bukan, karena Allah semua. Tanpa ini, keyakinan ini, kita tidak bisa masuk surga, karena kita menuhankan kebetulan, menuhankan. Ateis itu menuhankan, oh Tuhan tak ada, cuma alam, na'udzubillah, berjalan dengan sendirinya, na'udzubillah, menihilkan kekuasaan Allah. Padahal sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mensucikan apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini mensucikan semua molekul kita, unsur tubuh kita, atom tubuh kita, unsur kimia, pembentuk elektron, semua itu memuji, mensucikan Allah, la ilaha illallah.
tidak ada Tuhan selain Allah. Pendengar yang rahmati Allah. Pendengar yang rahmati Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah itu saja. Masuk surga dijamin. Entah itu nama itu hanya Yahweh, Elohim, Allah, Ar-Rahman, Rahim. Itu kan nama-nama Allah. 100 nama Allah. 99 nama Allah. Dijamin. Yang Maha Pengasih itu Allah juga. Itu Tuhan. Iya, bukan jangan satu, jangan sekutukan dengan yang lain, tidak bisa. Sekutukan Nabi Isa, ya tidak bisa, Mas. Sekutukan dengan ini tidak bisa, masuk neraka semua itu. Pendengar rahmati Allah, ini adalah kunci daripada kematian supaya kita masuk surga, supaya kita dapat nikmat kubur. Berapa sih usia kita? Tidak lama lagi kita meninggal. Paling Nabi Muhammad umur 63, kita sudah umur berapa ini? Nanti kita tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, sudah kafir semua itu. Pembeda kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Saya kafir semua itu. Semua, maksudnya sebagian besar. Masjid kosong kok. Iya, masjid kosong. Gimana diakui sebagai umat Muhammad? Sunnah Nabi sholat berjamaah di mana? Ngaku-ngaku amalan Nabi yang paling ismul amal paling utama ini sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah. Tertolaklah mereka syafaat dari Rasulullah karena Rasulullah tidak mengakui. Ini pun kaki tidak bersaksi, tidak pernah dia ke masjid. Itu berarti kita bukan umat Muhammad karena kita bukan orang yang ahli sunnah wal jamaah. Sholat berjamaah di masjid itu ahli sunnah. Kita pakai tutup kepala, sunnah Nabi juga. Itu pendengar dan rahmati Allah. Mari kita asah kecerdasan akhirat. Kecerdasan akhirat itu adalah la ilaha illallah, ketuhanan yang maha esa, qul wallahu ahad. Itu kecerdasan akhirat. Apa sih artinya profesor dipuja, pandai apa? Cek bercek masuk neraka, cek bercek cuma cari makan sama negara. Sangat naif, sangat brengsek. Tak ada ubahnya seperti kuli, sudah derajat kuli itu profesor, tidak ada. Mereka mencari di negara, beban negara. Ngaku profesor, pandai apa? Kalau pandai itu biar tidak digaji negara bisa hidup. Kamu tidak digaji negara sekarat, kasihan. Auzubillahi sakratul maut. Ini pendengar rahmat, tidak ada Habibi pun aku, tidak ada gunanya ilmu teknologi, ilmu apa pesawat apa kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama. Di akhir hidupnya dia bikin testimoni, tidak ada artinya. Yang ada adalah dia kesendirian, anak sudah dengan istrinya, cuma dipelihara oleh pembantu, istri sudah wafat duluan. Dia menyarankan pelajarilah ilmu agama, dalil-dalil agama yang bisa membuka pintu surga. Itu nasihat Profesor Dr. Habibi, orang kaya, orang pandai, orang cerdas, orang jenius, ahli pesawat, ada hak paten, menyarankan terakhir hidupnya tidak ada gunanya, dunia itu ditinggalkan. Yang ada gunanya adalah pelajaran amal agama, ilmu agama untuk bisa masuk surga. Itu bagaimana? Itu yang di testimoni terakhir hidup Habibi. Ini benar ada artinya apa sih? Siang malam bergelut dunia, hayya ala sholat, tidak 5-10 menit saja tidak mampu. Sudah jadi keras semua itu. Kalau zaman Yahudi, zaman Bani Israel, Nabi Musa, jadi keras semua, Mas.
yang tidak ibadah di bulan Sabat. Pendengar yang rahmati Allah, itu kafaratnya jelas, orang tidak sholat di masjid akan dibantai mereka, dibantai mati mengenaskan, dikubur hidup oleh agama lain, PKI dan lain-lain. Itu pendengar. Itu kenapa di Magetan, Madiun, di Ponorogo dibantai semua, dibabat semua ulama dibabat. Kenapa? Mereka lupa amalan masjid. Iya, ada masjidnya, tapi masjid tidak penuh, keras semua, maka dibantai lah. Ulama-ulama itu kasih masuk sumur tua, di kebun tebu, ladang tebu, sembelih kasih masuk. Kenapa? Itu kafaratnya yaitu mereka cuma dagang ilmu pesantren tapi masjid kok kosong. Habis mereka kafaratnya itulah. Kalau Yahudi kafaratnya jadi kera, kalau umat Muhammad kasih habis mati mengenaskanku, bunuh, dibantai oleh PKI. Ini kenyataan. Saya tidak ngomong. Kafaratnya ada. Masjid kosong kafaratnya ada. Kalau tidak dibantai oleh PKI komunis, dibantai oleh perampok. Biar kamu ulama, biar kamu kiai, tidak ada gunanya, Mas. Yuk iya, kiai apa kebal kalau begitu? Kenapa tidak kebal? Karena dia tidak mampu memobilisir umat sholat. Masjid kosong kok. Ngaku kiai apa itu? Gak bisa memotivasi umatnya ngomong di masjid setiap sholat. Cuma 5-10 menit saja ke masjid, penuh masjid. Iya coba, yang akil balik di total itu, yang sudah akil balik suruh sholat masjid, itu penuh itu masjid. Tapi kenyataannya cuma 1-2 orang. Nah sudah, babat saja lah. Kafaratnya dibabat. Bunuh mengenaskan, Mas. PKI dibunuh oleh PKI di Kresek sana, ladang sumur tebu, kasih masuk. Nah sudah begitulah. Karena kaum Yahudi jadi monyet, ini juga dibantai oleh PKI yang tidak sholat di masjid Yahudi atau di Sabat. Baik-baik, hati-hati. Kamu yang tidak sholat di masjid akan dibantai. Kamu yang tua, yang muda, dibantai, Mas, nanti. Tidak sah sholat Bapak Ibu. Tidak diakui umat Muhammad. Masjid saja nggak ada, tidak nongol batang hidungnya. Ngaku ulama, ngaku DRS sarjana agama IAIN, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, tidak diterima sholat itu, tidak diterima. Bukan umat Nabi. Neraka syafaat tidak berlaku. Kakinya saja tidak bersaksi. Kamu ke masjid enggak pernah. Nih, perhatikan. Solusi daripada rusaknya bangsa ini cuma satu, penuh itu masjid, sholat berjamaah, itu saja, tidak usah retorika macam-macam. Insyaallah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.